calon istri saya loh ini. Oh, calon istrinya. Iya. Oh iya iya. Teganya kau menari di atas tangisanku, kau permainkanku sesuka hatimu. Sudah cukup sudah cukup sampai di sini saja. Tahu nggak kenapa saya marah sekali sama kamu? Kamu mengganggu waktu saya bersama calon istri saya. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Halo? Oh, kamu di depan? Masa udah tuh kamu tinggal lurus ke timur aja? Iya, saya pakai hijab warna coklat. Iya. Saya lama. Udah. Duduk di sini aja. Ya. Ada apakah gerangan? Tumben sekali. Gak usah kepedean. Tahu nggak? Gue kangen banget sama kamu. Pernah saya nanya, Tahu nggak? Gue kangen sekali sama kamu. Berapa lama ya? Ada seminggu yang lalu ya. Gue ketemu sama orang tuamu. Terus ada kamu di sana. Dan akhirnya ada waktu juga ya kita ketemu berdua dengan suasana dingin seperti ini. Sudah lama di sini ya. udah lama dari tadi nunggu kamu juga. Wah, maaf ya. Gak apa-apa. Oh, udah lama di sini, tapi belum ada pesanan ya. Sama siapa sih kesini tadi? Sendiri. Pesan makanan, minum kayak apa gitu, biar ada temenin kita di sini sambil ngobrol gitu kan. Ntar bisa saya pesan sendiri. Kamu aja yang pesen duluan. Nanti saya melihat kamu aja dulu pesan. Nanti apa yang recommended kamu saya ikut aja. Kenapa harus ikut saya? Karena apapun yang pilihan dari kamu tentunya spesial. Mimpi apa orang tua saya? Tapi bersyukur juga ya, saya dikenalin sama kamu sama orang tuamu. Cantik juga. Maksudnya? Kamu cantik, terus aduh, dengan passion yang seperti ini bakalan lebih baik lah ke depannya ya. Harapannya saya seperti itu sih. Pesan paling mahal makanan, nggak apa-apa. Nanti saya bayar. Bisa saya bayar sendiri. Sombong juga ya.
Kan saya emang dari dulu kayak gini sikap saya. Kamu tahu saya sombong, kenapa kamu mau sama saya? Karena kamu cantik. Tentu pasti semua orang pasti menginginkan yang terbaik ya. Udah itu aja. Ada beberapa hal juga yang nggak perlu kamu tahu gitu. Jadi ya kamu harus nikmati, enjoy aja. Toh juga masa depanmu akan terjamin kok sama saya. Kamu mau 1 juta, 2 juta, 3 juta per hari pun saya bisa penuhi. Saya nggak butuh uang kamu. Alah bullshit. Alah bullshit. Kau pikir saya perempuan apaan? Iya, nggak ada orang yang nggak gila uang. Tapi saya nggak butuh uang kamu. Baru kali ini ya saya nemu cewek yang sok kaya, sok gak butuh uang. Saya bingung sebenarnya. Apa pikiran orang tua saya sampai saya dijodohin sama kamu? Kamu kira saya juga mau dijodohin sama kamu? Terus kenapa kamu mau dijodohin sama saya? Kan bisa aja kamu nolak. Secara kan kamu bilang kamu itu orang berada, kamu banyak harta. Kenapa kamu malah milih saya? Kan bisa aja kamu cari cewek lain di luar sana yang jauh lebih cantik dari saya. Tapi saya udah ada misi sama orang tua yang gak bakalan bisa diceritakan sama semua orang. Tapi saya udah ada misi sama orang tua yang gak bakalan bisa diceritakan sama semua orang. Karena ini adalah privasi orang tuamu dengan saya. Kalau saya akan cerita ke kamu sekarang, tentu kamu mungkin akan rusak mental. Dan sehingga orang tuamu menitipkan kamu ke saya. Karena dia yakin dengan kamu bersama saya, kamu akan bahagia dan hidup lebih layak dari yang sekarang ini. Tentu kalau akan nikah sama saya nggak mungkin duduk seperti ini. Apa ini? Lagi ada di sini kotor. Belagu sekali kamu bilang tempat ini kotor. Pulang deh kamu sekarang kalau kamu bilang tempat ini kotor. Kenapa kamu masih diam di sini? Belum kan kita mau ngomong. Kamu panggil saya ke sini, kita makan. Iya. Dinner, kan? Siapa yang mau dinner sama kamu? Saya ngajak kamu ketemu di sini buat ngobrol sama kamu baik-baik, bukan buat denger ocehan sombong kamu itu. Saya kamu tahu. Nanti pulang sama saya ya. Saya bisa sendiri. Nah, apa kamu sini? Saya punya motor, bisa saya ke sini pakai motor sendiri? Nanti saya suruh tim saya bawa motornya ya. Nggak Nanti perlu. sama Saya nggak perlu. Keliling-keliling kota itu menggunakan kendaraan saya yang ada 40 gitu. Gimana? Kalau pikir kamu aja yang punya? Mau saya sebutuh apapun, udah bakalan saya mau sama kamu. Udah bakalan saya mau satu kendaraan sama kamu. Ayolah, jangan pura-pura kayak gitu. Apa sih kamu pegang-pegang? Nggak usah gitu kamu. Bisa kamu saya laporin sama orang tua saya? Silahkan. Tidak apa-apa. Malah seneng loh kalau saya dilaporin ke orang tuamu. Mentang-mentang kamu itu dibela, di-backing sama orang tua saya. Kamu bisa seenaknya kayak gini sama saya? Kau pikir saya perempuan apaan? Coba aja lapor sama orang tuamu. Saya bisa aja tampar kamu di sini, tapi saya masih menjaga marwah kamu di sini. Bisa-bisa saja kamu tampar saya dengan tanganmu, tapi bagaimana kalau saya tampar kamu dengan tangan? Kau pikir kamu aja yang punya uang?
kamu mau ngerendahin saya sama uang kamu yang gak seberapa itu. Saya tahu, saya ngerti orang tua saya punya utang sama kamu, tapi kamu gak bisa seenaknya kamu ngerendahin saya. Asal kamu tahu. Dan kamu gak ada hak buat ngerendahin saya. Dan orang tua saya juga mungkin gak mau dia jodohin saya sama kamu. Kalau bukan karena terpaksa. Kalau aja orang tua saya tahu gimana kamu orangnya, gimana angkuhnya kamu kayak gini ngomong sama saya, gak mungkin dia relain anaknya nikah sama orang kayak kamu. Ah, gak mungkin. Kamu mau Coba ngandelin aja apa? telepon. Kamu ngandelin harta kamu? So, yes. Banyak orang yang jauh lebih kaya dari kamu, tapi nggak ada yang sesombong kamu yang saya temuin. Asal kamu tahu. Saya sombong karena ada yang saya sombongin. Nyesel saya ngajak kamu ketemu di sini. Ayo, nanti saya pesan nanti. Nanti saya bayar. Ini ada cash. Udah Cash saya ada. bilang saya nggak perlu. Bagaimana kalau kita ke shopping aja dulu? Kayaknya kamu mau Saya nggak mau. jalan-jalan. Saya nggak mau. Beli baju gitu Nggak mau. Di bawain oleh-oleh ke orang tua. Saya Titip nggak mau. salam besar ke orang tua. Saya nggak mau. Kamu aja yang sana pergi ke orang tua saya. Kenapa kamu ngajak saya? Urusan kamu sama dia. Kamu beruntung saya ajak kamu ketemu sekali di sini. Jadi nggak usah kamu sok tinggi gitu di depan saya. Saya akuin kalau dari materi, dari kasta emang lebih tinggian kamu dari orang tua saya. Tapi saya nggak pernah ketemu cowok kayak kamu. Asal kamu tahu. Ayolah. Jangan protes. Jangan. Saya nggak mau. Tahu nggak? Ada tempat makan yang bagus tuh sekarang. Saya nggak mau. Saya ajak kamu ke sana, kita makan bareng gitu. Janganlah seperti ini. Kan kamu juga calon istri saya nanti. Mau tidak mau, ya harus Mimpi mau. kamu. Oh mimpi. Saya bakalan cari cara biar saya nggak bakalan jadi nikah sama kamu. Belum saya nikah aja sama kamu, saya udah kebayang gimana masa depan saya sama kamu. Ini ya. Seandainya kamu tahu masalah saya sama orang tamu, mungkin kamu nggak seperti ini. Nggak bakalan seperti ini. Orang tuamu aja setiap saya datang, kalau bisa dia akan kelatin. Akan digelarin saya karpet merah. Kalau dia tahu saya datang. Masa kamu seperti ini ke saya? Belagu sekali kamu kira kamu itu presiden? Mau digelarin segala karpet merah sama orang tua saya? Mimpi kamu. Ingat, kamu gak selamanya di atas. Jangan kamu terlalu sombong kamu ngomong. Biasanya kalau orang udah di atas, ya terus-terusan di atas. Setahu saya nih. Tapi nggak tahu kalau di keluargamu itu ya. Kamu ngerendahin keluarga saya. Nggak ngerendahin. Memang tapi realitanya seperti itu. Saya juga Kamu jangan berani-beraninya kamu ngerendahin keluarga saya ya. Jangan gara-gara kamu itu tahta kamu tinggi, kamu seenaknya kamu ngerendahin keluarga saya. Siapa kamu? Kamu pikir kamu itu siapa? ayolah. Pesan mulai. Nggak, saya mau. Masa kita duduk-duduk di sini nggak makan gitu kan? Saya ngajak kamu ketemu di sini tuh buat ngobrol baik-baik, bukan buat denger ocehan kamu kayak gini. Saya paling benci liat cowok ngomong tinggi-tinggi kayak kamu. Emang harus dunia tahu kalau kamu itu berada. Harus dunia tahu kalau kamu banyak uang. Dan tampang kamu kayak gini, datang-datang pakai celana pendek, ngerokok segala di depan saya. Kamu pikir kamu keren sekali? Ini baru pertama loh saya mau ketemu sama kamu. Dan perlakuan kamu udah kayak gini, apalagi saya jadi istri kamu. Itu makanya saya ini momen yang saya tunggu. Tapi aduh,
kenapa kamu seperti ini. Nanti kalau saya lapor ke orang tuamu mungkin bakalan dimarahin kamu sama orang tua. Nanti aja lihat. Nanti gua laporin ya. Masa anaknya seperti ini, punya baik, bapaknya baik. Kalau sama bukan karena saya mikirin orang tua saya, nggak bakalan saya mau ketemu sama kamu. Justru itu kamu harus menghargai orang tuamu yang sudah memberikan masa depan yang cemerlang, jauh dari yang sekarang ini. Kamu bisa shopping, kamu bisa buat apalah sama teman-temanmu. Sekarang gini, kan kamu bilang kamu itu orang berada, kamu banyak uang. Yes. Dan setahu saya, cowok kalau banyak uang itu bisa aja didapat 10 bahkan 100 cewek dalam satu malam. Dan kenapa kamu harus ngeyain orang tua saya buat ngejodohin sama saya? Bisa aja kan kamu batalin dia, atau enggak nanti saya dah yang cicil utang-utang orang tua saya. Kamu, orang tuamu, dan saudara-saudaramu akan kerja selama puluhan tahun pun nggak akan bisa membalikkan. Jadi satu-satunya cara itu dengan mengikhlaskan kamu dengan saya. Akan menjadi wanita ketiga kok nanti dari saya. Saya mau kamu jadiin yang ketiga. Yes. Kamu sombong sekali, mimpi kamu. Nanti saya yang bayar. Seperti yang saya bilang, udah lama sekali kita duduk di sini, belum ada makanan. Sama telepon teman saya dulu. Halo? Iya, ke sini dah. Iya. Iya, saya tunggu. Siapa itu? Teman saya. Dia mau Iya. ke sini. Berarti kita bertiga dong, nggak berdua? Ya sengaja biar nggak berdua aja sama kamu. Aduh, saya kira kita berdua di sini. Gak seru dong. Ya udah pulang kalau nggak seru. Kenapa kamu masih diam di sini? Bagus sekali loh momen kita berdua di sini. Kita nikmatin. Jam berapa sih ini? Nasi kok masih buka mall. Biarin aja teman. Kita Saya nggak tinggalin. mau. Kenapa gitu? Pergi shopping apa gitu. Ayo, tinggalin aja. Enggak. Batalin. Ayo. Yuk mana saya enak sudah janjian sama teman saya. Aduh. Mumpung masih buka ini. Atau nonton. Nah, Saya nggak mau. ada film baru loh Saya nggak sekarang. mau. Bisa saya nonton sendiri. Film baru sekarang enak kayaknya kita nonton dengan suasana seperti ini. Nggak mau. Tinggalin aja. Kamu pergi aja sendiri. Kenapa kamu ajak saya? Udin bang. Kampungan sekali namamu. Kampungan sekali. Iya. Abang siapa namanya? Haikal. Haikal. Iya. Oh, Haikal. Gak apa-apa. Ikut duduk. Nggak apa-apa di sini. Det. Di sini aja. Enggak di sini. Yuk kenapa ini teman saya? Kenapa kamu yang ngatur? Kamu tahu nggak ini siapa? Hah? Ini siapa? Kamu udah kenal? Udah kenal sih, cuman teman biasa. Saya kira udah lama kenal, kemudian deket. Ya ini teman biasa, Bang. Teman biasa. Mau terus kamu dipanggil ke sini? Kenapa? Mau kamu dipanggil ke sini? Ya nggak ada sih, katanya dia lagi gabut aja. Kita lagi dinner loh ini. Saya mau ajak dia keluar. Siapa yang bilang kita dinner? Kan, Siapa juga yang mau kita keluar? calon istri saya loh ini. Oh, calon istrinya. Iya. Oh, iya. Mimpi kamu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau seandainya saya mengganggu nggak apa-apa kalau saya balik. Enggak. Gini ya kelakuanmu. Enggak. Saya kenapa? Telepon mamamu loh ini. Kalau teman saya apa masalahnya sama kamu? Ini di tempat umum juga bebas orang mau ke sana Tahu nggak kemari. bayangan saya? Begitu kamu telepon saya dan panggil saya ke sini tadi, bayangan saya kita ada quality time berdua.
dekat, shopping, apalah, nonton gitu. Terlebih sekarang filmnya bagus-bagus loh sekarang. Kamu mimpi. Kamu lihat aja. Kamu juga mau ajak dipanggil ke sini? Enggak, ini sih bang, soalnya tadi ini apa, katanya dia mau ditemenin, katanya gabut aja. Dari tadi saya juga di chat dari selesai maghrib. Cuman saya kesini, saya minta maaf kalau seandainya saya mengganggu abang dan Berarti kamu udah rencanakan memang? Ya emang saya udah duluan rencanain ketemuan sama dia, bukan sama kamu. Cukup tahu sih. Tapi saya kan cuma mau ngomong aja sama kamu, udah saya bilang. Paling nanti minta maaf sama mamanya. Tapi enggak habis mikir sih kayak gimana kamu nanti minta maaf abang, sama mamanya. sorry saya potong ya. Cuman ini apa? Saya kesini kan takutnya saya mengganggu. Ya, memang mengganggu. Berarti ini calon istrinya. Ya, Calon istri. Saya cuma teman biasa aja. kamu masih tanda muka saya ya. Ya, saya tanda. Tanda muka saya. Nama saya siapa? Haikal. Ya. Jadi kalau diajak nanti tanya dulu sama siapa dia keluar. Biar nggak mengganggu seperti ini. Siapa? Saya pulang kerja harusnya saya tidur, tapi karena dipanggil sama saya luangkan waktu di tengah-tengah kesibukan saya yang dari pagi sampai sore gitu. Dan kebayang ya, malam ini harusnya menjadi malam yang sangat spesial. Setelah sekian lama saya berharap kalau saya harus jalan bareng sama dia. Tahu-taunya sekalinya diajak, tiba-tiba ada kamu sih Udin. Saya minta maaf. Bang. Cuman kalau boleh tahu, abang kesibukannya apa? Saya punya Siapa tahu mungkin saya bisa kerja sama abang. Saya punya bisnis berbagai macam dan di mana-mana ada. Siapa tahu mungkin saya bisa kenalan sama abang lebih dalam lagi. Tapi Siapa ya, tahu mungkin saya bisa bernaung sama abang. untuk saat ini kayaknya saya nggak butuh teman lagi atau butuh karyawan diajak bisnis. Karena sampai sekarang usaha saya udah jalan. Tahu nggak kenapa saya marah sekali sama kamu? Kamu mengganggu waktu saya bersama calon istri saya. Kalau saya jadi kamu sih malu, sumpah malu. Maksudnya ini sih bang, saya bukan bermaksud buat mengganggu hubungan abang sama calon istrinya. Ya. Cuman saya benar-benar minta maaf dari hati kalau seandainya saya mengganggu kalian. Ya nggak apa-apa, kalaupun seandainya saya pulang lagi nggak apa-apa. Kalau saya balik lagi. Tapi sejujurnya sih kedatangan saya ke sini bukan buat mengganggu kalian berdua sih. Saya hanya sebatas ingin tahu dan ingin kenalan baik-baik juga sama abang. Katanya juga Desi tadi juga udah chat kan, udah chat saya katanya kalau kamu mau ketemu sama calon suami saya silahkan datang ke sini katanya kan. Jadi ya mau nggak mau saya datang ke sini gitu. Oh, kamu mau kesini mau ketemu sama saya dan kenalan. Kenalan secara baik-baik. Udah tahu kan? Udah tahu sekarang. Kalau udah tahu bagus, jadi kamu bisa atur jarak sama temenmu yang si Desi ini. Terlebih dia adalah calon istri saya. Jadi kamu tahu kalau saya itu punya teman rekan kerja bisnis, jadi banyak semua mata-mata. Jadi kamu duduk dimanapun saya akan tahu. Siapa? Sekalipun gak dikasih tahu sama Desi. Tapi saya sekali lagi saya minta maaf loh bang. Saya bukan bermaksud buat mengganggu abang dan saya nggak ingin mengganggu hak privasi abang. Tapi ya kalau bisa kita kenalan secara baik-baik kan udah ya kita berteman baik-baik. Siapa tahu mungkin kedepannya nanti abang bisa saya butuh atau mungkin abang yang butuh saya, tapi dengan
posisi abang yang sekarang ya pastinya nggak mungkin lah rasanya saya bakal dibutuhin sama abang. Tapi sedikit tidak Kan tahu. tapi sedikit tidak saya bisa silaturahmi baik-baik lah bang. Hancur malam saya malam ini jadinya. Tahu gitu nggak saya datang. Kamu nyesel datang ke sini? Ya, Nggak apa-apa bang, kalau gitu biar saya pergi aja. Saya pamit aja. Nggak usah. Nggak apa-apa kok kalau sekiranya abang merasa terganggu dengan kehadiran saya benar-benar minta maaf dari hati. Tapi sejujurnya nih bang, abang kan ini calon istrinya nih, ya. ya ini calon istrinya, dan saya hanya sebatas sebagai teman tanpa status yang pasti lah, dan nggak mungkin juga saya bisa mendatangkan masa depan seperti abang yang mungkin bisa memberikan masa depan buat siapa, Desi kan, buat Desi. Jadi saya sadar diri dan saya juga sadar posisi gitu. Kamu suka sama calon istri saya? Enggak Kamu suka? sama sekali. Kamu berani saingan sama saya? Ya. Ini dari orang tuanya loh. Saya dititipkan sama orang tuanya untuk menjaga dia, memberikan kebahagiaan untuk dia. Oke. Jadi saya harap kamu juga mengerti. Saya mengerti kok, cuman apa ya, kayak saya ini sih bang, saya pengen kenalan baik-baik aja. Kalau seandainya abang keberatan juga saya bisa pergi. Ya udah, jangan terlalu banyak basa-basi ya. Saya banyak kerjaan yang harus saya selesaikan, dan waktu saya nggak untuk kamu seperti ini sih Udin. Jadi ini ada teman saya sih, rekan bisnis nelpon. Jadi harusnya saya ke sana, tapi karena Desi nelpon saya, jadi ya saya kesini duluan. Tapi ya udah, lain kali aja kita ketemu ya. Ingat kamu Desi, kasih tahu orang tua kayak gini. Kamu nggak usah soal ngancam saya kayak gitu. Ingat ya, saya. Oke siap bang, hati-hati bang. Ayo, nanti ya. Tidak usah sentuh-sentuh. Pulang aja. Gak usah kamu pegang-pegang, sana pulang. Sekarang kamu tahu kan alasan saya nggak mau tatap muka sama dia? Gini saya, percaya sama saya, seorang pemain itu tidak perlu banyak suara, dan apapun yang terjadi saat ini itu adalah bagian dari skenario kita, dan cepat atau lambat semua akan terselesaikan. Jangan pernah melihat suatu hal yang buruk malam ini, karena semua yang terjadi saat ini akan menjadi bukti siapa laki-laki yang sebenarnya. Terus saya nggak suka lihat dia rendahin Kamu kamu. nggak perlu ke-trigger, kamu nggak perlu terpancing. Gimana saya nggak terpancing? Dia ngomongnya sombong sekali sama kamu. Gimana saya terpancing? Saya dengar saya. Ya, dengar saya. Ketika kita sudah bersikap dewasa, bersikap baik, dan kita sudah menempuh jalan yang seharusnya dan dengan segala kerendahan hati, ya saya akan ikut campur kalau seandainya dia menyinggung masalah personal saya atau mungkin keluarga saya. Tapi kalau sekiranya dia masih menghina saya dan merendahkan saya secara pribadi, ya sah-sah saja. Dan itu yang saya tunggu dan itu yang saya cari. Dan suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara kita keluar dari zona ini agar kita bisa bersama. Dan saya tidak cukup puas dengan apa yang terjadi malam ini. Saya ingin bertemu lagi dengan calon suamimu itu di momen yang berbeda suatu hari. Udah ngomong gitu. Saya ingin ketemu secara baik-baik.
Saya ingin benar-benar mendalami bagaimana karakter dia, bagaimana pemikiran dia, dan bagaimana kepribadian dia lebih jauh lagi. Walaupun mungkin dia tadi marah sama saya, atau mungkin merendahkan saya, atau mungkin ya sampai menghina saya, itu bukan sebagai acuan saya. Karena boleh saja dia seperti itu, mungkin karena faktor dia banyak pikiran, atau mungkin karena dia marah ataupun emosi, sah-sah saja kan. Tapi bukan berarti itu sebagai jalan kita untuk menghakimi kehidupan dia. Nah, terlepas dari apapun yang terjadi malam ini, percayalah ini adalah awal dari semuanya. Ini adalah sebuah pintu atau gerbang pertama yang harus kita lewati. Cepat atau lambat, semua kebenaran dan takdir akan berpihak pada kita. Dan saat ini kamu cukup bersabar, kamu cukup tenang saja, dan kita selesaikan secara elegan dan dewasa. Oke sayang? Kamu ngerti? Intinya, kamu jangan pernah masukin dalam hati apapun yang menjadi kalimatnya tadi. Yang penting saya udah cukup tahu sekarang dia seperti apa, dan kamu akan tahu bagaimana saya ke depannya nanti. Saya tidak akan secara terus-menerus untuk direndahkan ataupun dihina, karena cepat atau lambat semua akan saya selesaikan dengan cara saya. Dan apapun rencana saya suatu hari nanti, kamu akan kaget dan kamu akan terkejut bahwa ternyata ending yang kita akan dapatkan pastinya akan baik untuk hubungan kita berdua. Oke, sekarang sayang, kalau kamu dalam posisi yang tadi, jangan pernah cepat kepancing, ya. Jaga kestabilan emosimu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Oke. Ketika kita direndahkan atau mungkin ketika kita dihina, jangan pernah membalas itu semua dengan emosi ataupun dengan amarah. Tapi kita harus selesaikan secara baik, kita selesaikan secara elegan agar semua selesai secara baik. Karena apa sayang? Dengar. Karena apa? Ketika ada masalah, jangan pernah kamu berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, tapi berpikirlah bagaimana cara menyikapi masalah itu. Ketika sikap kita baik atas setiap masalah, maka masalah itu akan selesai dengan baik. Oke, oleh sebab itu kamu jangan pernah kepancing, sabar dan tenang, itu kuncinya. Oke, saya nyanyi dulu sekarang. Tapi kamu jangan masukin ke hati apa yang dibilang tadi. Kamu jangan masukin ke hati apa yang dibilang tadi. Gak apa-apa, saya udah biasa. Intinya kamu jangan terpancing aja. Dan saya nggak mau itu terbiasa sama kamu. Kamu nggak usah biasain yang kayak gitu. Gak apa-apa saya udah paham. Setiap karakter orang, kepribadian orang, sifat orang itu beda-beda. Jadi kita berpikir positif aja lah. Apapun yang terjadi saat ini pasti akan ada hikmah. Dan cukup kita ambil pelajaran dari ini semua. Saya nyanyi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi malam ini akan menjadi jalan yang terbaik untuk kita berdua. Ya, percaya saja. Inna fil jannati nahran min laban li alin wa husainin wa hasan لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت الفرض عندنا حب أهل البيت الفرض عندنا وبهوى الحب لا نخشى المهن وبهوى الحب لا نخشى المهن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. ضياء منه القمر يستحي كل النساء تأتوا. Sekarang kamu harus percaya sama saya. Apapun yang terjadi malam ini, itu adalah bagian dari sebuah cerita, dan itu adalah bagian dari skenario yang tidak akan pernah kamu sangka endingnya. Dan terlepas dari apapun yang terjadi malam ini adalah sebuah jalan untuk kita. Ini adalah sebuah jalan terbaik untuk kita. Karena cepat atau lambat, kamu dan orang tuamu pasti akan tahu siapa yang akan hancur, antara dia atau mungkin saya. Namun percayalah, cinta saya abadi untukmu. Dan apapun ujian kita hari ini, itu adalah sebuah warna yang harus kita jalankan. Dan kenapa saya ingin bertemu dengan laki-laki yang dijodohkan sama kamu oleh orang tuamu? Itu ada sebuah alasan yang tidak akan pernah kamu lihat dan tidak akan pernah bisa kamu baca. Dan termasuk apapun kejadian malam ini, itu akan menjadi bagian dari sebuah cerita yang mungkin baik atau bahkan buruk bagi dia atau mungkin bagi saya. Namun saya percaya bahwa setiap perjuangan, setiap cerita akan melahirkan seorang pemenang dan akan melahirkan seorang pecundang. Dan kita akan melihat bersama siapa yang akan menjadi seorang pecundang, antara dia atau saya.